remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Rabu 7 Januari tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup ini, sehingga iman kami selalu bertumbuh dalam perbuatan kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pada hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang ada orang yang mengibaratkan bahwa hidup manusia di dunia ini itu seperti mengarungi samudra atau lautan. Ada dinamika perjalanan hidup yang bervariasi. Terkadang kita melewati air yang tenang, melewati batu karang yang terjal, menghadapi riak kecil, atau menghadapi gelombang besar dan badai. Dan kita juga bisa menikmati keindahan matahari terbit dan matahari terbenam, dan terkadang juga diwarnai dengan mendung, awan gelap, dan hujan. Singkatnya, hidup kita manusia ini tidak pernah lepas dari masalah, baik masalah yang ringan, sedang, ataupun berat. Masalah itu bisa mendewasakan kita, bisa juga menguji iman kita, serta masalah juga bisa membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, tegar, dan pantang menyerah. Seperti ada kata pepatah, pelaut yang ulung bukan lahir dari lautan yang tenang, tetapi dari lautan dengan ombak yang besar dan badai. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana para murid Yesus mengalami susah payah mendayung perahu karena ada angin sakal. Angin sakal ini merupakan jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka kepayahan mendayung perahu
untuk melawan angin sakal itu. Saat para murid mengalami masalah dan sudah kepayahan, Tuhan Yesus datang. Pertolongan dari Tuhan datang tepat pada waktunya. Diceritakan dalam bacaan Injil, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Para murid sedang mendayung di tengah badai, sama seperti kita. Kita sedang dilanda badai persoalan-persoalan hidup. Kita sedang berjuang mendayung di tengah badai kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Barangkali hari ini ada anggota keluarga kita yang sakit. Mungkin dan ada juga yang berjuang cukup lama, tetapi pertolongan Tuhan tidak segera datang-datang. Kita sudah mendayung perahu secara mati-matian, bahkan sampai kepayahan. Sudah berdoa, bermacam-macam doa novena, sudah bersiarah ke sana kemari, tetapi masalah belum juga selesai. Badai tak kunjung berhenti. Dan sebagai seorang yang beriman, kita diingatkan melalui sabda Tuhan hari ini untuk tidak takut dan tidak cemas. Kita tidak sendirian. Tuhan sudah tahu seberapa kemampuan kita, dan kita diajak untuk percaya dan mengandalkan rahmat dan pertolongannya. Dalam Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tidak selalu mulus dan rata. Jalan Tuhan sudah pasti yang terbaik. Maka marilah kita terus berharap. Mari terus membangun pengharapan di tengah badai masalah yang kita hadapi saat ini. Hanya orang yang mempunyai harapanlah yang mempunyai masa depan. Karena pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Semoga demikian.